Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Indrogo Sumadi dari kelas AKP 7A ingin mempresentasikan tentang audit internal berbasis resiko. Audit berbasis resiko atau audit internal berbasis resiko adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Audit internal berbasis resiko memungkinkan audit internal memberikan asuransi kepada board atau dewan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetite. Istilah board atau dewan yang dimaksud adalah oversight board atau lembaga tertinggi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan secara menyeluruh. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian audit internal berbasis resiko. Yang pertama, manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi resiko-resiko di atas dan di bawah risk appetite. Yang kedua, tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dalam ambang batas risk appetite. Yang ketiga, dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang keempat, proses manajemen risiko termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Yang kelima, risiko. Tanggapan dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Selanjutnya, implementasi dan kegiatan audit internal berbasis resiko berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama, menilai risk maturity, yaitu mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Tahap kedua, perencanaan audit berkala. Secara berkala umumnya setahun sekali, bentukan penugasan asuransi dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberi prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan asuransi. Tahap ketiga yaitu melaksanakan tugas audit. Dalam melaksanakan tugas-tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap 2 untuk memberikan asuransi dalam kerangka manajemen risiko termasuk pencegahan atau mitigasi suatu risiko tertentu atau sekelompok risiko. Selanjutnya, apa itu risiko? Risiko menyiratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang tentang bergesernya penghasilan atau sesuatu yang direncanakan. Risiko merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Jenis-jenis risiko bisnis menurut versi Generic Risk Model. Yang pertama, strategic atau franchise risk. Yang kedua, legal atau compliance risk. Yang ketiga, financial reporting risk. Yang keempat, staffing atau organization risk. Yang kelima, credit risk. Yang keenam, insurance risk. Yang ketujuh, sovereign atau cross-border risk. Yang kedelapan, market risk. Yang kesembilan, operational risk. Yang kesepuluh, sistem atau teknologi risk. Selanjutnya, audit berbasis risiko. Ada 4 sumber terjadinya risiko. Yang pertama, risiko internal. Adanya risiko yang tentunya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, risiko operasional. Adanya risiko yang disebabkan oleh manusia ataupun alam. Risiko eksternal. Adanya risiko yang hadir dan berasal dari lingkungan luar perusahaan ataupun proyek. Yang keempat, selanjutnya risiko keuangan. Adanya risiko yang disebabkan oleh faktor keuangan. Yang selanjutnya, audit berbasis risiko mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, antara lain adalah yang pertama menjadi sistem check dan balance terhadap kontrol organisasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya fraud atau masalah lainnya. Yang kelima, mengungkap temuan mengenai kelemahan yang dimiliki manajemen.
Selanjutnya tujuan audit berbasis resiko adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa tidak ada salah saji material baik yang disebabkan oleh fraud maupun kesalahan yang ada dalam laporan keuangan. Hal ini melibatkan 3 langkah utama, yaitu yang pertama, risk assessment, menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan dengan kegiatan pra-penugasan, melaksanakan prosedur penilaian risiko, dan merencanakan audit. Yang kedua, risk response, mendesain dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut yang menanggapi risiko yang dinilai dan mengurangi risiko material salah saji dalam laporan keuangan ke level terendah dilakukan dengan merancang tanggapan menyeluruh dan prosedur audit selanjutnya, lalu implementasikan tanggapan. Yang ketiga, reporting, menerbitkan laporan audit dengan kata-kata yang sesuai berdasarkan temuan audit tersebut dilakukan dengan mengevaluasi bukti audit. Jika diperlukan pekerjaan tambahan, maka kembali ke risk assessment. Dan terakhir, membuat laporan audit independen. Audit berbasis risiko mengharuskan auditor yang pertama memahami entitas dan lingkungannya, termasuk internal control. Yang kedua, mengidentifikasi atau menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Karena penilaian risiko membutuhkan penilaian profesional, fase ini kemungkinan akan membutuhkan waktu dari auditor dan anggota senior auditor dalam mengidentifikasi dan menilai berbagai jenis risiko dan kemudian mengembangkan respon audit yang sesuai. Selanjutnya, audit berbasis risiko memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi dan menanggapi yang pertama, possible, kemungkinan saldo akun, golongan transaksi, atau pengungkapan laporan keuangan yang mungkin tidak lengkap, tidak akurat, atau hilang sama sekali dari laporan keuangan. Yang kedua, areas of vulnerability, di mana manajemen mengesampingkan dan manipulasi laporan keuangan yang bisa terjadi. Yang ketiga, order control weakness, jika tidak diperbaiki bisa menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Selanjutnya peran audit berbasis risiko. Yang pertama, dengan analisis risiko yang berkesinambungan, internal audit akan memiliki early warning signals sehingga penanganan risiko dapat dilakukan lebih proaktif dan dini. Yang kedua, mengomunikasikan visi, misi, strategi, kebijakan, direksi, dan mekanisme pelaporan yang berkaitan dengan manajemen risiko perusahaan ke seluruh jajaran perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi KPI atau Key Performance Index dan CSA, Control Self-Assessment yang berkaitan dengan risiko. Yang keempat, mengikutsertakan stakeholder utama dan komunitas investasi dalam kegiatan dan perkembangan manajemen risiko perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.